Bentar ya anak-anak ibu semuanya. Ini lagi proses perekaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar hari ini? Iya. Walaupun kita belajar dari rumah, tidak langsung bertatap muka, namun anak-anak ibu harus tetap semangat ya dalam belajarnya. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Masing-masing kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan diberi keberkahan hari ini. Berdoa, mulai. Iya, berdoa selesai. Ini ada yang belum masuk. Sebentar, Ibu cek dulu. Ini Wira belum masuk ya? Tidak bisa masuk, Bu. Kenapa? Kenapa Wira nggak bisa masuk, nak? Mati listrik, Bu. Oh, iya ya. Mudah-mudahan listriknya nyala agar bisa join nantinya ya di dalam pembelajaran ini. Iya, Bu. Iya. Suara Ibu jelas, nak? Terdengar di sana? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu pengen bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Definisi perdagangan internasional. Apa, nak? Definisi perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional, benar. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian definisi perdagangan internasional yang sudah kita bahas minggu kemarin? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan, Bu. Iya, terima kasih anak Ibu Rian. Oh ya, Ibu minta semua kamera diaktifkan ya anak Ibu ya, agar Ibu bisa melihat wajah-wajah anak Ibu semuanya. Oke, nah tadi ada teman kalian menyebutkan bahwa kemarin kita sudah membahas tentang definisi perdagangan internasional, bahkan kalian juga sudah ada yang menjelaskan tadi apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Nah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran minggu kemarin tentang perdagangan internasional. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Bentar. Nah, apa kata Ibu? Apa tampil? Halo, anak Ibu. Ya, Bu, udah. Iya. Sudah, terima kasih. Nah, hari ini kita membahas tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran hari ini, anak Ibu harapkan setelah belajar dapat membandingkan antara perdagangan nasional dengan perdagangan internasional
menganalisis faktor pendorong perdagangan internasional, dapat menganalisis kebijakan perdagangan internasional, menganalisis hambatan perdagangan internasional, dan menyajikan analisis hasil diskusi tentang perdagangan internasional. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Pembelajaran hari ini menggunakan metode problem based learning dengan pendekatan saintifik, di mana nantinya di dalam kegiatan anak ibu minta mengamati sebuah gambar. Di dalam gambar tersebut anak ibu mencari masalah apa dari tampilan gambar tersebut, bisa anak ibu pertanyakan buat apa saja masalah-masalah yang timbul dari gambar tersebut. Nah, setelah itu kalian ibu minta berdiskusi, nanti secara berkelompok ibu bagi jadi 3 kelompok. Di dalam diskusi tersebut ibu minta keaktifannya. Kita berdiskusi melalui grup WhatsApp kelas. Jadi nanti di situ anak ibu langsung menjawab di sana. Ibu melihat keaktifan kalian. Nah, setelah diskusi selesai, nanti kalian akan mempresentasikannya per kelompok, perwakilan kelompoknya. Nah, di sini ada 3 teknik penilaian yang akan ibu ambil, yaitu penilaian sikap, mulai dari kalian tadi religiusnya ada, berdoa, terus kedisiplinan kalian, masuk ke dalam Google Meet ini, itu dilihat dari kedisiplinannya. Nah, terus ada juga penilaian pengetahuannya atau kognitif, dan ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ibu lihat dari keaktifan kalian berdiskusi. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menyebutkan gawai TV yang kalian punya, baju dan kendaraan yang kalian pakai diproduksi di negara mana? Ayo, kan di sini kalian join rata-rata pakai HP ya atau gawai? Mana suaranya anak ibu? Iya, HP-nya dari mana? Diproduksi dari negara mana kira-kira? Apakah diproduksi oleh Indonesia? Dari luar, Bu. Luar mana? Dari luar negeri. Luar negeri. Negara mana? Tiongkok, Bu. Tiongkok. Cina, Bu. Mana? Maina di mana? Bajunya diproduksi dari mana? TV? Atau ke sekolah naik motor? Jepang? Iya. Nah, tadi ada yang bilang dari Tiongkok HP-nya atau Hong Kong, ada yang dari Jepang, dan dari negara-negara lain. Kok bisa sampai ke Indonesia? Bisa sampai ke Indonesia. Emang kalian pernah ke Jepang? Tidak. Tidak. Tidak pernah, Bu. Terus Tidak kenapa pernah. jadi sampai? Kenapa? Kenapa, Henry? Karena ada apanya? Kok bisa sampai ke tangan kalian? Ya, Suci? Karena ada perdagangan internasional, Bu, dari luar negeri masuk ke Indonesia, perdagangan seperti itu, Bu. Oh iya, benar, adanya perdagangan internasional. Nah, sekarang kelihatan gambarnya anak ibu? Jelas? Jelas. Jelas, iya. Silakan anak ibu lihat dari 2 buah gambar yang ibu tayangkan. Yang pertama, di situ kan ibu tulis di daerah Jawa itu ada petani tomat, dan di daerah Kalimantan Selatan, daerah kita itu ada kebutuhan sawit. Nah, terus di gambar kedua, Jepang dia membuat mobil atau memproduksi mobil, dan Indonesia itu dia mengekspor, tuh ada tulisannya sayur dan buah ke Jepang. Nah, kira-kira dari 2 buah gambar ini ada memunculkan pertanyaan apa?
bagi anak ibu. Ayo, ada yang bisa? Kan itu ada panahnya, tandanya oh dari Jawa tomat, petani tomat, dan Kalimantan Selatan itu sawit, perkebunan sawit. Sedangkan di gambar kedua ada Jepang dengan produksi mobil dan Indonesia produksi sayur dan buah. Nah, kira-kira ada memunculkan pertanyaan apa dari dua buah gambar? Ayo, mana suaranya? Untuk pertanyaan sepertinya untuk Bu, saling melengkapi kebutuhan lah, misalnya kan dari Jepang ke Indonesia, Indonesia ke Jepang misalnya gitu, seperti itu Bu, saling melengkapi apa ya, kayak gitu Bu. Kenapa jadi saling melengkapi? Iya bagus, sudah ada yang bisa nambahkan. Kenapa mereka jadi saling melengkapi antara Jepang dan Indonesia? Medina mungkin? Maina? Memunculkan pertanyaan apa? Apakah dari dua buah gambar ini setiap wilayah itu memiliki potensi wilayah yang potensi alam yang sama? Berbeda Bu. Apa? Beda? Ya Bu. Ayo, bikin pertanyaan saja. Karena tadi apa? Tadi kan Henry sudah bilang bahwa saling melengkapi. Karena apa? Perbedaan apa, Nak? Perbedaan wilayah atau perbedaan dari satu negara Bu. Apanya yang berbeda? Penghasilannya. Apa, Nak? Apa, Maulidia? Penghasilnya, Bu. Jadi mau sampai 0,9. Iya, penghasilnya atau produksinya yang berbeda sehingga menimbulkan adanya kerja sama. Karenanya tadi di daerah Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, sedangkan di negara Jepang dia tidak kaya akan sumber daya alam, namun dia kaya akan sumber daya manusia yang bisa atau lebih dominan ke teknologi. Nah, Indonesia perlu kendaraan untuk bepergian, maka dia memerlukan kendaraan dengan cara membeli, dan Jepang memerlukan bahan makanan yang diambil atau yang dibeli dari Indonesia. Nah, akhirnya memunculkan adanya kerjasama yang disebut dengan perdagangan internasional. Paham? Oke, nah di sini Ibu minta kalian ada berapa orang ini? Bentar. Ibu bagi kelompok. Kelompok 1, Ahmadiansah, Henry, Maina, itu kelompok 1. Nur Maulidia Rahmah, Rian Rizky, itu kelompok 2. Dan kelompok 3, Siti Medina dan Suci Ramadan, itu kelompok 3. Ya, ada 3 kelompok. Jadi di sini Ibu minta kalian berdiskusi. Ibu bagikan LKPD
lembar kerja serta didik di grup WhatsApp. Nah, di situ nanti kalian akan berdiskusi langsung, sebutkan nama dan kelompoknya. Jadi misalnya tadi Nur Maulidia Rahma ingin menjawab, tulis aja Maulidia kelompok 2 misalnya, dan terus langsung jawabannya apa. Bentar. Nah, gue bagi LKPD-nya di grup. Nah, sudah masuk anak ibu? Iya sudah Bu. Sudah Bu. Silahkan kerjakan. Jadi di sini kalian langsung diskusikan di dalam grup WhatsApp yang LKPD yang sudah ibu bagi di grup. Bisa dilihat di sini. Kelompok A atau kelompok 1, Ibu minta kalian menganalisis faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Di kelompok B, Ibu meminta menganalisis kebijakan perdagangan internasional, dan kelompok C, Ibu meminta kalian menganalisis hambatan perdagangan internasional. Namun di situ juga ada soal umum di masing-masing kelompok yang dengan soal yang sama. Mengapa Batam atau kota Batam, Provinsi Batam, dikenal dengan surganya mobil dan barang elektronik bagi Indonesia? Jelaskan berdasarkan tema kelompoknya. Jadi, seperti ini, kelompok A, dia mengapa dilihat dari faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, Batam dikenal dengan surganya mobil dan barang elektronik bagi Indonesia. Nah, seperti itu. Dan kelompok B berikutnya seperti itu juga. Dan kelompok C seperti itu juga. Silakan langsung kita bahas di grup kelas. Ibu beri waktu 15 menit untuk melakukan diskusi.
Tadi juga sudah Ibu share di grup kelas kita materi ajar hari ini. Nah, kalian untuk mencari jawaban bisa melihat di materi ajar, bisa melihat di Google, silahkan, atau YouTube, tidak dibatasi sumber belajar manapun yang kalian gunakan. Ibu tunggu jawabannya di grup WhatsApp. Tadi Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok kan? Bisa terbuka anak Ibu LKPD-nya? Mana suaranya? Nggih, bisa, Bu. Iya, silahkan kerjakan, Nak. Paham, anak-anak Ibu? Maksud dari perintah pertanyaan di LKPD? Halo?
Iya, Dina. Mana yang lainnya? Iya, Medina sudah mulai menjawab. Yang lainnya? Bu, nanya Bu, kelompok 2C itu siapa-siapa aja tadi Bu? Kenapa nak? Kalau nama-nama kelompoknya maksudnya? Langsung sebutkan nama yang menjawab saja. Anak ibu yang menjawab misalnya Medina dari kelompok 3, seperti itu. Ayo, waktunya terus berjalan. Ibu, yang kelompok 1 tadi siapa-siapa aja? Ada Irawan, Henry Irawan tadi. Ahmad Dianta sama Maina. Iya, sudah masuk dari kelompok B atau kelompok 2. Yang lain juga boleh menambahkan teman-temannya dari anggota kelompok, tidak mesti hanya dari satu orang. Iya, bagus. Ahmad Diansa sudah jawab. Tampilkan di sini hasil diskusi. Jadi ada tiga kelompok sudah masuk. Mungkin bisa menambahkan, yang lain juga boleh menambahkan. Waktunya ada.
Iya, Ibu Suci. Baik, yang lainnya, Ibu masih tunggu, masih ada 3 menit untuk kita melakukan diskusi. Yang lainnya mana nih? Keaktifannya? Ya. Masih ada lagi? Ya, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Sekarang Ibu minta dari semua hasil diskusi kita di forum grup WhatsApp ini, Ibu minta nanti salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu minta dimulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang mewakili untuk membacakan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian muat di dalam grup WhatsApp tadi. Kelompok 1. Halo, kelompok 1. Ibu. Kalian hanya tinggal membacakan, tadi kan kalian sudah sudah lumayan banyak yang menjawab di forum grup WhatsApp, grup kelas. Nah, tinggal kalian bacakan saja hasil jawaban kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Atau kelompok 2? Atau mungkin kelompok Oke, Bu. Kelompok 2, Bu. Oke, ya. soalnya jelaskan menurut kalian bagaimana kebijakan perdagangan internasional. Mengapa Kota Batam dijuluki surga Indonesia untuk barang elektronik dan mobil? Oke, jawabannya kebijakan perdagangan internasional ada 2, bidang ekspor dan impor. Yang bidang ekspor, pertama, diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda ke masing-masing negara.
Dua, pemberian premi. Artinya salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Tiga, dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Empat, politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Empat, larangan ekspor. Larangan ekspor adalah perjalanan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Nah, ya itu aja, Bu. Oh iya, terima kasih ya Ibu Rian. Ada lagi atau ada yang ingin menyanggah dari kelompok lain atau ingin menambahkan dari jawaban anak Ibu Rian, di mana tadi menurut kelompok 2 ya, anak Ibu Rian kelompok 2 ya, tentang Ya, Bu. kebijakan perdagangan internasional. Tadi anak Ibu Rian juga sudah menyebutkan adanya kebijakan tentang dumping, tarif, kuota, subsidi, dan larangan impor maupun ekspor. Dan sudah sangat jelas tadi juga sudah dijelaskan oleh anak Ibu Rian. Atau ada lagi yang ingin menambahkan? Kelompok lain? Kelompok 1 dan kelompok 3? Tanggapannya seperti apa? Halo? Kelompok 1 mana nih suaranya? Mana hasil jawaban kalian? Presentasikan. Ayo, kelompok 1, kelompok 3, tadi kelompok 2 sudah melakukan presentasi, kelompok 1 dan 3 kemudian. Ayo. Kelompok 3. Suci. Medina. Titi Medina. Kalian kan tadi sudah banyak nih membaca menjawab di grup WhatsApp, tinggal kalian bacakan saja, Nak. Tinggal kalian bacakan saja. Suci masih ada? Medina? Halo? Aku izin menjawab kelompok 4 dulu. Hendri? Dapat? Ibu kelompok 1. Iya, Mena? Soalnya jelaskan menurut kalian faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Iya. Jawabannya, faktor pendorong perdagangan internasional pertama, perbedaan sumber daya barang yang dapat didapatkan oleh negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan sumber daya juga tergantung pada negara. Dua, teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkan juga berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Tiga, keseimbangan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Tiga, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Hambatan perdagangan internasional. Sama, perbedaan mata uang antar negara. Pada umumnya mata uang setiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Tiga, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Tiga, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksi sendiri. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya
tersaingi oleh barang-barang dari luar negeri. Oleh karena itu, setiap negara akan memperlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negara. Sudah, Bu. Iya, terima kasih anak Ibu Mena. Tadi sudah menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Tadi menyebutkan adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap wilayah ataupun negara. Yang kedua adanya teknologi. Yang ketiga adanya penghematan biaya produksi, adanya perbedaan selera dan perbedaan dan hambatan perdagangan internasional karena adanya perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, adanya pembayaran antar negara yang sulit dan resikonya besar, adanya kebijakan impor dan impor suatu negara serta perbedaan mata uang antar negara. Nah, itu juga merupakan hambatan dari perdagangan internasional. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Kelompok yang lainnya? Ibu, Ya. jawabannya sama dengan kelompok 1. Ya, Tetap sama bacakan, Kak, Bu. Iya, silakan. Silakan anak Ibu Suci dipresentasikan. Mana nih suaranya dari kelompok 3? Tadi ingin mempresentasikan katanya Suci. Atau Medina? Jelaskan menurut kalian faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ya. Faktor pendorong, penghambat. Faktor pendorong internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Penghambat biaya produksi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan antar negara sulit dan berisiko, adanya kebijakan impor dari suatu negara, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Sudah anak Ibu Suci? Ini, Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tadi jawaban dari kelompok 3 juga hampir sama dengan jawaban dari kelompok 1, di mana hambatan-hambatan tersebut karena adanya perbedaan mata uang asing yang berbeda, adanya larangan kebijakan larangan impor dan yang lainnya tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, tidak ada yang membahas tentang mengapa tadi pertanyaan umum daerah Batam di situ dikenal dengan surganya barang elektronik dan mobil. Di sana harga mobil dan elektronik murah. Namun apabila keluar dari daerah Batam, maka harga tersebut menjadi mahal. Mengapa? Menurut kalian? Ayo, mana suaranya? Mungkin karena dekat dengan Singapura, Bu. Dekat dengan Singapura.
kalau kota Batam, daerah Batam masuk negara mana? Indonesia. Indonesia. Nah, kenapa kalau kita membeli mobil itu harganya jauh berbeda dengan harga mobil di daerah Batam. Padahal misalnya kita ambil contohnya di daerah kita Kalimantan Selatan. Kalau kita membeli mobil yang sama dengan merek yang sama dengan harga mobil di daerah Batam itu jauh berbeda harganya. Mengapa? Karena tadi dekat, padahal kan sama-sama dalam satu wilayah Indonesia. Meskipun daerah Batam dekat dengan Singapura, namun dia bukan masuk negara Singapura, masuk Indonesia. Jadi mengapa? Karena impornya dekat, Bu. Impornya dekat. Jadi kalau mengimpor dekat, apakah harganya tetap lebih murah dengan mengimpor yang daerahnya yang lebih jauh? Tidak. Meskipun beda negara? Ayo. Nah, menurut ulun, Bu, Iya. harga itu kenapa jadi murah? Nah, karena logo importnya itu lebih dekat, nah sehingga bea cukainya itu pun harganya tidak terlalu tinggi atau belum masuk biaya bea cukai, Bu, seperti itu, Bu. Oh, menurut Maulidia seperti itu. Kalau yang lain? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Suci? Mungkin ingin menambahkan jawaban dari Maulidia Rahma. Kalau di daerah Batam tadi karena dekat banyak mobil-mobil bekas dari negara Singapura yang diseludupkan atau yang dijual ke Batam. Namun karena tidak adanya tarif pajak atau bea cukai di negara atau di daerah Batam sehingga mobilnya masih murah. Namun apabila keluar dari daerah Batam harganya menjadi tinggi karena Bayar pajak. Pajak bea cukai. Oke, terima kasih anak-anak ibu dari ketiga kelompok ini tadi sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan materi hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang coba menarik kesimpulan? Mulai dari tadi kelompok 1 membahas tentang apa, kelompok 2 membahas tentang apa. Ayo, kemukakan dengan pendapat menurut kalimat kalian sendiri saja. Mana suaranya anak ibu? Kita tarik kesimpulan pelajaran hari ini yang sudah kalian pelajari selama kurang lebih 45 menit. Kalian sudah mengamati gambar, kalian sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bahkan ada sesi tanya jawab tadi sedikit. Nah, Ibu minta kalian mencoba menarik kesimpulan tentang materi hari ini menggunakan kalimat kalian sendiri. Ya, Hendri. Suaranya bergemuruh, Nak.
Apa saja kira-kira yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Ya Bu, untuk pelajaran hari ini Ya, perdagangan internasional Bu. Jadi saya tuh mengetahui perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar suaranya kurang jelas, Nak. ya Bu. Ya, sudah. Silahkan. Jadi kesimpulannya itu perdagangan internasional itu Kecil lagi suaranya. Bu. Ya, Jadi saya dapat kesimpulan perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan. Nah, itu Bu. oh ya, jadi perdagangan internasional adalah perdagangan antar suatu negara dengan negara lain, di mana adanya saling kepercayaan dan saling menguntungkan. Yang lain? Maina? Medina mana nih? Suaranya Medina nih. Dari tadi Ibu nggak dengar suara Medina. Medina. Tidak ada? Jadi dari Henry tadi menyimpulkan bahwa perdagangan internasional itu dilakukan oleh dua negara, antar negara, di mana adanya saling kepercayaan dan saling menguntungkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian melakukan refleksi pembelajaran hari ini, di mana kekurangan dan kelebihan setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini. Ibu minta Rian, anak Ibu Rian. Silahkan anak Ibu Rian melakukan refleksi hari ini, di mana kelebihan dan kekurangan yang anak Ibu dapatkan. Oke, kelebihannya kalian bisa mendapatkan pelajaran mengenai perdagangan internasional, yang mana kalian tidak mengetahui perdagangan internasional itu seperti apa, manfaatnya apa, kekurangannya apa, atau kebenarannya apa. Ya, alhamdulillah dengan pelajaran hari ini kalian mendapatkan pelajaran perdagangan internasional. Ya, sekian Bu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih anak Ibu Rian. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu ingin merefleksikan diri Ibu sendiri sebagai seorang guru dalam pembelajaran hari ini. Kelebihannya anak Ibu sudah lumayan aktif dalam diskusi kelompok di dalam grup WhatsApp. Namun kekurangannya mungkin inilah salah satu kendala di mana pembelajaran daring kita tidak bisa bertatap muka langsung, dan di sini juga dalam pembelajaran hari ini masih ada beberapa siswa yang belum aktif saat bertanya. Sebelumnya Ibu pengen kita melakukan penguatan dalam pembelajaran hari ini. Akan Ibu share, kita ada permainan sedikit, Ibu share di grup WhatsApp, silahkan kalian kerjakan. Hanya Ibu ingin melakukan penguatan materi saja. Di sini ada permainan, tinggal kalian klik link yang Ibu share. Nah, situ ada permainan. Silahkan anak Ibu langsung klik di sana. Kalau bisa langsung capture aja dan kirimkan. Ini tidak mempengaruhi apa-apa. Ibu hanya ingin melihat penguatan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Kalian jawab
permainannya dan screenshot berapa nilainya. Atau mungkin langsung sebutkan saja dapat skor berapa kalian dengan permainan yang Ibu share. Sudah? Ada yang sudah? Permainan tentang true or false. Jadi kalian hanya tinggal memilih dari pertanyaan itu benar atau salah. Tinggal klik saja. Sudah ada yang mencoba? Nah, nilai kalian langsung masuk di tempat Ibu skornya. Oke, baik. Terima kasih sudah melakukan penguatan dan sudah banyak yang nilainya bagus. Jadi di sini Bu anggap alhamdulillah anak-anak Ibu sudah mulai paham dengan materi hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu ingatkan lagi untuk pertemuan kita berikutnya tentang materi ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Nah, yaitu yang akan kita bahas minggu depan dalam pembelajaran IPS berikutnya, sehingga anak-anak Ibu bisa belajar terlebih dahulu, baca-baca sebelumnya, yang mana tidak dimengerti bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk tugas, nanti Ibu share link Google Form di grup kelas, silahkan kalian kerjakan di rumah setelah pembelajaran ini selesai. Jadi tinggal kalian klik saja linknya, nanti nilai juga akan langsung tampil oleh anak-anak Ibu semuanya. Nah, untuk anak-anak Ibu, sebelum kita akhiri hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, membawa keberkahan dan kesehatan untuk anak-anak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, bila keluar rumah selalu memakai masker, dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.